kalau saya ingin menyampaikan komentar sedikit dari pandangan teman-teman dari teknik kayak gitu ya. Sebenarnya merekatkan silaturahmi di tengah pandemi ini ataupun kondisi apapun yang ada di tengah pandemi ini adalah wujud bagaimana kita membuktikan apakah kita sebagai warga yang saat ini bisa dikatakan kita warga digital itu apakah sudah benar-benar siap dengan ini ya dengan revolusi industri 4.0 yang mana kita semuanya serba digital gitu. Dan jawabannya bisa kita coba cermati masing-masing. Ternyata ya siap-siap nggak siap kayak gitu. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan dari Bapak Krisca sendiri, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pendidikan matematika, Ibu Kaprodi dan seluruh jajarannya, dan teman-teman mahasiswa yang saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, keadaan berbahagia, karena walau bagaimanapun kita saat ini sebagai seorang muslim momentumnya adalah merayakan kebahagiaan seperti itu ya. Setelah kita kemarin selama 1 bulan kita berpuasa, maka kita saatnya sekarang merayakan kegembiraan, menggembirakan keadaan kita meskipun kondisinya di tengah pandemi. Nah, yang pertama mengajak marilah kita semua untuk senantiasa memanjatkan kesyukuran kita, rasa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa untuk bermuhajirah ataupun bertatap muka meskipun hanya lewat device teman-teman dan Bapak Ibu semua. Harapannya dan insya Allah kita saling berdoa semoga ikhtiar kita untuk menjalin silaturahmi pada kesempatan hari ini pun juga mungkin di momentum-momentum yang lain, semoga Allah Allah berikan ridho kepada kita semua. Dan ibaratnya kalau dalam pengajian itu ya teman-teman, kalau kita menuju ke suatu tempat, suatu majelis ilmu, nah itu setiap tapaknya itu nanti akan dihitung tapak-tapak menuju surganya Allah. Jadi sangat luar biasa. Nah, lalu bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Nah, kita semua yang senantiasa sekarang ini cuma di rumah aja, ya insya Allah setiap paketan data teman-teman yang digunakan, setiap internet yang teman-teman gunakan, itu insya Allah terhitung pahala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian sholawat serta salam insya Allah tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang teladan yang secara menyeluruh, secara kafah, baik dalam pribadinya, personalitinya, baik dalam bagaimana membina keluarga, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan secara menyeluruh bagaimana peribadatannya dan seterusnya. Insya Allah kita semua sebagai umatnya, terutama mahasiswa ataupun keluarga besar Universitas Ahmad Dahlan yang notabene merupakan perguruan tinggi Muhammadiyah, kita komitmen untuk senantiasa menghidupkan sunnah beliau, kemudian selalu menunjukkan bahwa kita bisa membuktikan kita adalah khair umat yang terbaik yang senantiasa beliau idam-idamkan. Nah, lalu untuk menjadi umat yang terbaik ini sangat sederhana ya. Jadi disampaikan bahwa kita ini kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi syaratnya cuma 2 sebenarnya. Yaitu untuk menjadi umat yang terbaik, kita perlu 2 syarat. Yang pertama adalah kita mengajak kepada kebaikan, dan yang kedua adalah mencegah kepada kemungkaran. Tentunya itu disampaikan dalam apa? Kita menasihati dalam kesabaran dan ketakwaan seperti itu. Dan insya Allah melalui momentum ini kita semua juga menjaga tradisi untuk saling menjaga
kebaikan itu, mengingatkan dalam kebaikan, kemudian mencegah dalam kemungkaran. Jangan kemudian kalau kita terbatas, oh cuma di rumah saja. Nah, apakah kita nggak bisa kemudian mengingatkan satu sama lain? Tentu bisa ya, kayak gitu teman-teman. Melalui device kita, melalui smartphone kita dan seterusnya. Nah, baik, pada kesempatan siang hari ini kita coba akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana sih merekatkan silaturahmi di tengah pandemi, terutama pandemi COVID-19 ini, kayak gitu. Nah, jadi ibaratnya teman-teman yang mungkin sudah terbiasa untuk dengan keadaan yang mungkin agak agak mempres kondisi interaksi kita untuk tidak keluar, untuk tidak berinteraksi dengan dunia luar, dengan tetangga bahkan ataupun dengan lingkungan sekitar. Nah, itu insya Allah nanti akan sudah terbiasa. Nah, kemudian sebenarnya kalau saya ingin menyampaikan komentar sedikit dari pandangan teman-teman dari teknik kayak gitu ya. Sebenarnya merekatkan silaturahmi di tengah pandemi ini ataupun kondisi apapun yang ada di tengah pandemi ini adalah wujud bagaimana kita membuktikan apakah kita sebagai warga yang saat ini bisa dikatakan kita warga digital itu apakah sudah benar-benar siap dengan dengan revolusi industri 4.0 yang mana kita semuanya serba digital gitu. Dan jawabannya bisa kita coba cermati masing-masing. Ternyata ya siap-siap nggak siap kayak gitu. Tatkala misalnya kita semua di lingkungan akademis di UAD kayak gitu ya, lingkungan akademis UAD, saya beberapa kali misalnya ngasih tugas ataupun kuliah ke teman-teman mahasiswa itu saya tanyai dulu, Mas Mbak posisinya di mana kayak gitu ya, misalnya ternyata saya di ini Pak di pedalaman kayak gitu, kemudian koneksi internet nggak bagus. Nah, kesiapannya ternyata beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Lalu jadi tugasnya kita memberikan memberikan beberapa opsi metode tugasnya kayak gitu ya, medianya. Ada yang misalnya ya paling tidak kita berikan secara yang paling mendasar, plain text WhatsApp seperti itu kita ketik. Kemudian kalau bagi teman-teman yang punya akses internet yang berlebih bisa menyimak penjelasan melalui video pembelajaran misalnya lewat YouTube atau apa seperti itu. Jadi ternyata kesiapan kita sebagai warga di era 4.0 ini ternyata belum sama sekali siap 100%. Tapi tenang, insya Allah ini menjadi hikmah di tengah pandemi ini kita akan berlatih untuk perlahan-lahan kita mempersiapkan diri bagaimana kita menjadi warga digital atau warga net yang memang bisa adaptasi terhadap perkembangan zaman. Nah, lalu kembali ke sebenarnya apa sih makna silaturahmi kayak gitu ya. Mungkin teman-teman banyak yang punya pendapat masing-masing kayak gitu. Mungkin ada yang nyeletuk punya gambaran, wah silaturahmi di tengah pandemi. Berarti ini kalau bagi kawan-kawan yang sering LDR-an udah terbiasa nih kayak gitu. Misalnya ya kayak gitu. Tapi saya berharap teman-teman UAD nggak ada yang pacaran ya. Nah, kemudian mungkin ya bagi teman-teman yang perantau kayak gitu. Mahasiswa UAD kan banyak yang ngerantau nih, banyak yang ngerantau ke Jogja, asalnya dari tempat lain. Nah, ini sebenarnya sudah terbiasa karena teman-teman sudah punya istilahnya pertama adalah punya fasilitas untuk komunikasi. Kedua adalah punya tradisi ataupun pembiasaan ataupun kesiapan dalam teknis kayak gitu ya, bagaimana komunikasi secara daring dan seterusnya. Nah, lalu sebenarnya silaturahmi itu apa? Silaturahmi kalau misalnya kita coba coba kita bagi, di situ ada sila sama rahim. Sila itu artinya tali gitu ya teman-teman. Tali yang mengikatkan satu dengan yang lain. Otomatis tali itu ada interaksinya di situ. Nggak mungkin tali kita cuma mainnya sendiri gitu ya. Forever alone, nggak mungkin lah kita mainnya sendiri. Pasti nanti ada temennya yang satu. Kemudian rahim itu sayang. Jadi tali yang menyambungkan kasih sayang antara satu orang dengan orang yang lain. Satu komunitas dengan komunitas yang lain, satu posisi dengan posisi yang lain. Baik, misalnya kita di dunia akademis antar mahasiswa dengan dosen, antar dosen, kemudian antar misalnya dengan pimpinan universitas dan seterusnya. Jadi silaturahmi itu luas, kayak gitu. Nah, kemudian tadi menyambungkan kasih sayang. Kenapa perlu disambungkan? Kenapa perlu dikaitkan?
Nah, karena kita sendiri sebagai umat Islam itu disampaikan bahwa ada sebuah hadis yang disampaikan tidak sempurna iman seseorang yuhibbali ahi ma yuhibbuli nafsi, kecuali dia mencintai atau mengasihi orang lain, termasuk mungkin keluarga, termasuk mungkin saudara, termasuk mungkin tetangga, seperti mencintai dirinya sendiri, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita mengasihi, menyayangi, mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, bahkan melebihi rasa cinta kepada diri kita sendiri. Nah, itu adalah perwujudan dari iman seseorang, sempurnanya atau paripurnanya iman seseorang. Nah, jadi silaturahmi itu, yaitu tadi ya, menyambungkan rasa kasih sayang. Kemudian sebenarnya kalau dari pendekatan kondisi silaturahmi itu ada dua nih teman-teman. Pertama adalah silaturahmi yang benar-benar secara letterlek kita mengartikan menyambungkan. Nah, menyambungkan, jadi tali gitu ya. Menyambungkan berarti mungkin sebelumnya ada yang putus kayak gitu. Nah, mungkin sebelumnya ada yang putus, jadi disambungkan. Kemudian lalu pertanyaannya, Pak, lah gimana kalau misalnya kita sudah berteman dengan teman, dengan saudara, udah deket nih. Nah, itu makna silaturahmi itu apa? Nah, makna silaturahmi yang kedua itu adalah memperkuat atau mempertebal kasih sayang seperti itu, mempertebal persaudaraan. Jadi yang pertama adalah tadi menyambungkan istilahnya mungkin benang putus atau mungkin layangan putus, istilahnya sekarang banyak ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memperkuat. Sudah ada kasih sayang, sudah ada persaudaraan, kemudian kita perkuat kembali seperti itu. Nah, jadi ada dua pendekatan. Lalu teman-teman, landasan kenapa sih kita harus bersilaturahmi? Yang jelas kalau secara landasan syariatnya banyak sekali ya, ayat Quran. Tadi juga Qori juga menyampaikan tentang salah satu ayat bersilaturahmi atau ayat berserikat berkumpul seperti itu ya. Kemudian hadis-hadis juga ada hadis yang menyampaikan bahwa menyambung silaturahmi itu diibaratkan sebagai syarat bahwa dia akan masuk ke surga. Kalau misalnya tidak disampaikan bahwa tidak akan masuk surga ya bagi orang-orang yang memutus silaturahmi. Jadi kunci masuk ke surga salah satunya adalah dengan silaturahmi. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini menunjukkan seberapa penting, seberapa urgensinya kita harus bersilaturahmi kayak gitu. Jadi nanti kita coba kaji sedikit ya. Kita perlu hati-hati dalam hal bagaimana berinteraksi, berkomunikasi, berteman dan seterusnya agar tidak terjebak dalam istilahnya pertikaian yang nanti tidak tidak bisa mendukung silaturahmi itu sendiri. Nah, kemudian kalau dalam konteks ilmu kemanusiaan kita atau mungkin dari bicara psikologis kayak gitu, manusia itu memang diciptakan sebagai seorang yang memiliki dua sifat kayak gitu ya, secara makhluk individu, kemudian yang kedua adalah makhluk sosial. Sederhana nih teman-teman, makhluk sosial maksudnya apa? Masuk sosial itu maksudnya kalau misalnya kasarannya ya, kita punya ada seseorang yang di rumah saja, kemudian ada seseorang yang di situ berinteraksi dengan orang lain, pasti nanti akan beda perkembangan secara psikologisnya. Kalau yang di rumah saja ya biasanya dia tidak bisa adaptasi terhadap permasalahan, baik permasalahan secara personal ataupun permasalahan berkaitan dengan orang lain atau berkaitan dengan lingkungan seperti itu. Tapi kalau kita sering berinteraksi, sering berorganisasi, nah ini bagi teman-teman yang suka berorganisasi, sering kumpul-kumpul, misalnya belajar kelompok, ikut himpunan mahasiswa, ikut kelompok studi, nah ini ada poin positifnya, karena memang sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial yang memang suka untuk berinteraksi dan suka untuk berkumpul seperti itu. Dalam konteks kita sebagai seorang muslim tentu harus menjaga berkumpulnya itu seperti apa, seperti itu, sesuai syariatnya. Nah, lalu ini teman-teman, kemudian kalau di tengah pandemi saat ini, pasti nanti ada kesulitan seperti itu ya. Wah, silaturahminya seperti apa? Kemudian kita harus bagaimana seperti itu. Nah, ini ada sedikit tips ya. Ya ini saya kira teman-teman juga sudah menjalaninya, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut nanti. Jadi yang pertama adalah tentu dalam berkomunikasi, pertama teman-teman harus membuat ataupun menyiapkan fasilitas komunikasi yang digunakan untuk ini ya, memfasilitasi komunikasi kita secara
daring ataupun ya di era pandemi ini kita ya mau nggak mau kita gunakan komunikasi secara daring biar aman dan biar bisa saling saling tersambung. Nah, itu yang pertama. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus. Silahkan teman-teman coba bisa cross-check masing-masing. Zaman saya dulu, zaman di Korea, saya itu sering telepon-teleponan sama orang tua, sering telepon-teleponan sama teman. Karena kalau ya biasa ya, di sana kalau misalnya kita habis nge-lab, habis kuliah, jenuh kayak itu, kita sering telepon-teleponan. Nah, ini salah satu manfaat silaturahmi. Nah, tapi terkadang teman-teman, saat kita menyiapkan media kita, kemudian kita mau memulai komunikasi, ternyata malah kadangkala kita nggak jadi silaturahmi, tapi kadangkala kita malah mempersulit orang lain. Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Kenapa mempersulit? Boleh jadi di sini, misalnya saya mau nelpon seseorang, wah koneksi saya di sini bagus banget nih, koneksinya bagus, ngajak teman kita, yuk video call kayak gitu. Ternyata ada teman kita yang mungkin tidak ada, belum dikaruniai nikmat koneksi yang support seperti itu. Nah, ini harus kita perhatikan. Jangan sampai terjadi ya kita suka nelponin orang dengan koneksi yang siap, tapi ternyata ada teman-teman yang belum siap seperti itu. Nah, jadi kita harus pandai memilih media komunikasinya seperti apa. Misalnya komunikasi daring ya, coba pakai yang misalnya, jadi kalau kuliah itu juga ada dua kalau nggak salah, ada sinkronus sama asinkronus. Kalau sinkronus nanti secara langsung real time berinteraksi, kalau asinkronus itu nanti ada delay-nya, ada jedanya. Nah, pun juga masing-masing itu ada beberapa jenis, ada yang video, ada yang telepon, ada yang teks kayak gitu, chatting, texting dan seterusnya. Nah, nanti silakan dikondisikan dengan budget teman-teman, kemudian dengan lawan bicara, lawan komunikasi kita. Nah, kemudian seperti itu. Karena gini, karena di tengah pandemi seperti ini bisa dikatakan waktu kita untuk berkomunikasi, waktu kita untuk menjalin silaturahmi dengan teman lama, dengan kerabat yang jauh, dengan misalnya kakak kita di rantau, itu justru bisa dikatakan waktunya sangat terbuka lebar. Benar nggak? Misalnya gini, karena kalau misalnya kita kuliah biasanya oke lah, kita kuliah, wah sibuk kuliah, ada jam kuliah, kemudian banyak tugas dan seterusnya. Tapi kalau di saat ini, di era pandemi, saya kira kuliahnya juga kebanyakan sih saya lihat teman-teman mungkin di prodi saya, kuliahnya ya jadinya kita pakai, karena banyak menjangkau teman-teman yang nggak bisa mengakses internet bagus, jadi pakai WhatsApp. Dengan kuliah apa? Kita ada dosen yang ngasih materi, kemudian nanti respon diskusi itu lewat chat. Artinya fleksibel waktunya. Dan tidak harus kita mantengin layar terus. Tapi juga harus diperhatikan, tatkala misalnya momen seperti ini, interaksi sinkronus, secara langsung, silahkan teman-teman juga punya attitude ataupun etika bagaimana menyimak seperti itu. Karena banyak ternyata, saya punya cerita dari istri saya yang juga dosen, itu saat kuliah ya pakai video call seperti itu, pakai Zoom, tapi ternyata ada yang kelupaan nggak matiin kamera, ternyata dia sambil tiduran. Nah, saya kira ini juga akhlak bagaimana kita bersilaturahmi lewat media daring yang di tengah pandemi ini kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah selain juga tadi menyiapkan medianya, kita juga harus coba menyimak etika kita kayak gitu ya. Seperti tadi, jangan sampai misalnya kita disambi-sambi. Disambi itu istilahnya ngerjain agenda lain juga. Kemudian jangan sampai misalnya kita mau bersilaturahmi, mau telepon dengan seseorang yang mungkin ya seseorang yang kita hormati, ya kita harus memakai pakaian yang sopan. Meskipun kita nggak bertamu atau nggak berkunjung ke rumah beliau, tapi kita berkunjung lewat daring, ya kita coba ikhtiarkan untuk seoptimal mungkin. Kemudian bagaimana tata bicara kita, dan yang terpenting yang perlu kita garis bawahi adalah secara teknis nih teman-teman. Saya cuma ngasih masukan, jadi silakan kalau misalnya teman-teman mau mau komunikasi seperti ini, pastikan baterai Anda penuh, kemudian jangan sampai sambil ngecas kayak gitu ya, karena secara teknis ini akan berbahaya kayak gitu ya, kalau device posisinya dipakai kemudian di charging, itu nanti akan berbahaya. Nah, itu sedikit teknis saja ya. Kemudian yang terakhir saya akan menyampaikan bagaimana kemudian kita menjaga silaturahmi. Nah, ternyata menjaga silaturahmi ini teman-teman semua yang saya banggakan itu ada 4 hal. Nah, bagaimana biar kita menjadi seseorang yang bisa
mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri melalui silaturahmi ini, meskipun di tengah pandemi. Nah, yang pertama adalah ternyata kalau saya baca tips untuk menjaga silaturahmi ini ada 4. Ini nggak memerlukan interaksi secara langsung sebenarnya. Nggak memerlukan interaksi secara langsung, tapi kita bisa mengusahakan. Yang pertama adalah ternyata teman-teman yang paling penting adalah silaturahmi itu dimulai dengan apa? Dimulai dengan doa dan kebaikan. Dan tak hanya berhenti di situ saja. Silaturahmi yang sehat, silaturahmi yang baik sesuai dengan kaidah agama kita sebagai seorang muslim adalah kita bisa saling mendoakan di saat berpisah. Nah, ini yang terpenting. Dan ini yang mungkin jarang kita coba implementasikan, karena kita seringnya ya kalau silaturahmi ya cuma sebatas yuk ngumpul, yuk ngerjain tugas. Nah, yuk kemudian misalnya kita ngerjain proyek bareng seperti itu. Kita praktikum, kita kuliah bareng, cuma sebatas itu. Tapi kita saat kita berdoa, saat kita habis sholat, kita terlupa untuk mendoakan teman kita, mendoakan sahabat kita, mendoakan teman-teman yang sering membantu kita kayak gitu. Yang boleh jadi mungkin tatkala kita kuliah, ternyata orang ini yang sangat sering membantu ketimbang mungkin saudara kita, ketimbang mungkin tetangga kita. Nah itu ya. Jadi seorang muslim yang memang dia bisa silaturahmi dengan baik adalah dia bisa menjamin bahwa di setiap doanya, di setiap dia melafalkan doa, di setiap sholat-sholatnya, ataupun di setiap malam-malam sepertiga malam terakhirnya, dia selalu menyematkan nama teman-temannya, ataupun paling tidak ya teman-temannya secara umum di dalam doanya seperti itu. Nah itu yang terpenting. Jangan sampai jika dua sahabat itu tidak bisa mendoakan saat berpisah, nah itu bisa dikatakan sih sebenarnya cuman sahabat dusta-dustaan kayak gitu ya. Cuman ya wis konco-konconan tok kayak gitu, tapi tidak ada ghirah dalam Islamnya kayak gitu. Bagaimana silaturahmi yang sejatinya itu mendoakan di saat berpisah. Karena gini, oke lah, nanti ada pertanyaan, Pak, gimana kalau mendoakan saat bertemu? Nah, kalau saat bertemu ya nanti ada, biasanya kita terpelincir ataupun terpeleset ke arah bagaimana menjilat seperti itu ya. Kita mendoakan orang bertemu, tapi ya alangkah lebih baik, dan kalau misalnya kita sudah kelasnya tinggi dalam bersahabat, ya kita mendoakan dalam saat berpisah. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah tipsnya adalah jangan sampai kita menggunjing orang lain atau kecelakaan orang lain, termasuk saudara kita, sahabat kita, teman dekat kita. Gitu. Dan ini perlu nggak kita bertemu langsung? Nggak perlu. Justru malah kita nggak bertemu langsung, justru malah di era yang seperti ini, di era pandemi ini yang semuanya daring, seringkali kita terjebak untuk itu. Kenapa? Misalnya, sederhana nih, pagi-pagi saya buka smartphone. Teman-teman buka smartphone juga, lihat postingan nih, teman kita ngeposting ini. Pasti nanti misalnya ada orang yang hatinya jelek, hatinya jahat, itu nanti dia memandangnya selalu negatif kayak gitu. Ini orangnya ini kok nge-share tentang tadarus, nge-share tentang infak. Ini pamer nih kayak gitu. Nah, jadi jangan sampai menggunjing kecelakaan orang lain. Tapi kalau orangnya hatinya baik, melihat postingan-postingan seperti itu, ini ternyata memotivasi kita untuk juga berbuat baik seperti mereka kayak gitu. Jadi sebenarnya sesuatu itu tergantung dengan kacamata kayak gitu ya. Kita sepakat lah itu. Misalnya dalam dalam dunia ini ya kita pakai kacamata gitu ya, kacamata hitam, ribbon kayak gitu ya, lingkungan kita terlihat hitam. Pun juga sama, kalau kita melihat sesuatu, kalau misalnya hati kita sebagai kacamata itu jelek ataupun buruk, ya nanti kita akan melihat sesuatu itu selalu dalam kejelekan. Nah itu ya. Nah apalagi ini ya di era digital, seperti yang mungkin saya sebutkan tadi, misalnya di Instagram nih, misalnya di YouTube, misalnya di infotainment, atau sederhana misalnya Instagram yang lambe turah-turah dan seterusnya itu ya. Nah ini teman-teman harus berhati-hati di situ, jangan sampai terjebak ternyata kita termasuk orang yang memakan daging orang atau daging kerabat kita, daging saudara kita. Belum tentu kejelekan itu benar, tapi kita sudah mengamini dan bahkan ikut nge-share kayak gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Sebagai kita cuma membaca saja, kemudian nanti terbersih dalam hati, kita sudah terjebak bagaimana kita menggunjing kejelekan orang lain. Nah, pun juga sama seperti ini ya. Misalnya kita di forum seperti ini, kemudian habis ketemu siapa, kemudian,
tentu kalau misalnya di forum seperti ini kita bicarakan si A misalnya, itu pasti nanti akan sungkan lah seperti itu. Nah habis forum ini selesai, nah nanti baru misalnya dibicarakan ya itu dengan mungkin kerabat kita, keluarga kita, atau mungkin yang sudah berkeluarga dengan istri ataupun suami seperti itu. Kita sering misalnya habis bertamu di tempat mana kayak gitu ya, kemudian wah nanti ada sesuatu yang bisa kita misalnya kita kritisi ya gitu ya, kita gunjing. Nah itu misalnya pas di acara itu tidak sempat atau tidak atau sungkan seperti itu, kemudian misalnya pulang pakai mobil, di mobil ada anaknya juga masih sungkan, ternyata sampai di rumah pas cuman suami istri dia jebol pertahanannya, akhirnya diobrolin kayak gitu. Ini jangan sampai. Nah ini bukan silaturahmi yang baik. Kemudian yang ketiga sebelum yang terakhir, ketiga adalah biasakanlah kita membicarakan kebaikan orang lain seperti itu. Biasakanlah membicarakan kebaikan orang lain. Karena dengan membicarakan kebaikan orang lain, kita akan menyalurkan atau menimbulkan rasa cinta antar sesama seperti itu. Contoh misalnya kita masih punya kita punya sahabat ya gitu ya. Kita punya sahabat, kemudian ada sahabat kita di lingkaran pertemanan itu ada sahabat yang saling berseteru nih, saling berseteru. Nah, saat orang yang dianggap berseteru ini nggak diajak ngobrol, nah cobalah kita obrolkan kebaikan orang lain tersebut kayak gitu ya. Biar nanti timbul rasa cinta, karena dengan ternyata ada kebaikan, ternyata si A ini seperti ini ya. Ternyata apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya rasakan selama interaksi itu salah gitu. Ataupun misalnya ada kejelekan ya oke lah, manusia itu nggak lepas dari kejelekan, tapi ternyata ada kebaikan-kebaikan yang ternyata bisa mengkompensasi ataupun menutupi kejelekan tersebut kayak gitu. Nah, jadi silahkan silaturahmi itu kita coba bicarakan kebaikan-kebaikan orang lain kayak gitu. Bahkan dalam Islam itu kita boleh berbohong ya. Boleh berbohong tatkala itu untuk kebaikan, tatkala untuk mendamaikan orang seperti itu. Misalnya kita punya ada keluarga ataupun pertemanan yang saling bermusuhan, coba kalau ketemu dengan si A dapat salam dari si B gitu. Meskipun mereka saling berseteru itu nggak apa-apa gitu. Berbohong seperti itu nggak apa-apa. Kemudian teman-teman, tips yang terakhir adalah jangan berprasangka buruk kayak gitu ya. Jangan berprasangka buruk. Jadi tadi yang pertama itu silaturahmi dimulai dengan doa, dan kita harus memastikan bahwa kita mendoakan orang lain di saat kita berpisah. Kemudian yang kedua adalah jangan menggunjing orang lain. Kemudian yang ketiga tadi apa? Yang ketiga adalah biasakanlah untuk membicarakan kebaikan orang lain. Dan yang terakhir adalah jangan berprasangka buruk. Nah, contoh jangan berprasangka buruk. Apalagi di era pandemi seperti ini, di era yang dimana semuanya daring. Kita sering banyak jebakan nih teman-teman untuk berprasangka buruk. Contoh, oke dulu sekarang mungkin nggak ada BBM ya, sekarang ada WhatsApp nih. Misalnya nih ada mahasiswa ngechat seorang dosen ya, Pak atau Bu, ini kami sudah mengumpulkan tugas, tapi ternyata agak telat nih Pak, kayak gitu gimana ya, misalnya seperti itu ya. Waktu itu saat ngechat seperti itu ternyata nggak di-read. Sebagai seorang yang mungkin seperti saya yang mungkin belum bagus, udah beranggapan kemana-mana, ini nggak di-read, pasti ngobrol, pasti marah dengan saya, pasti ibu ini atau dosen ini sudah menandai saya sebagai orang yang nggak tertib atau seperti apa, udah banyak lah. Misalnya waktu ketemu kemarin saya pernah nggak nyapa, kemudian di sini nggak balas kayak gitu. Nah, jadi jangan berprasangka buruk kayak gitu. Oke lah teman-teman, misalnya di WhatsApp itu sekarang ada fitur bisa menyembunyikan privasi ataupun di-read atau nggak di-read. Nah itu saya nggak pernah pakai kayak gitu ya. Jadi misalnya memang belum dibalas atau belum direspon, silakan kita coba perkuat husnuzon kita. Mungkin belum sempat, kemudian mungkin misalnya ada berita khusus yang mengagetkan, nah mungkin agak kaget, mungkin agak shock, jadi belum sempat untuk men-teks atau membalas jawaban SMS atau WhatsApp dari kamu tadi kayak gitu, misalnya seperti itu. Nah ini ya, jadi jangan sampai kita sering berprasangka buruk kayak gitu ya, karena kalau berprasangka buruk nanti efek dari sikap kita terhadap seseorang tersebut nanti pasti buruk kayak gitu. Itu membuka sikap kita, membuka interaksi kita yang buruk terhadap seseorang itu kalau kita sudah memulainya dengan
prasangka yang buruk. Contoh misalnya juga tadi kepada dosen atau guru. Nanti apa efeknya? Nanti efeknya keberkahan ilmu itu sudah hilang juga. Nah mungkin itu ya sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Ada 4 hal, jaga silaturahmi dengan 4 hal. Yang pertama silaturahmi dengan doa dan jaga doa di saat berpisah. Kemudian yang kedua jangan menggunjing. Kemudian biasakanlah membicarakan kebaikan dan jangan berprasangka buruk. Demikian, banyak khilafnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi misal bilhaq, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Pisca Aditya Rosadi yang telah menyampaikan